Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan, mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Kita mau tahu dulu siapa anggota KMKI kita. Bolehkah anggota KMKI berdiri sebentar supaya kami lihat? Baik, terima kasih. Silakan duduk lagi. Kami semua, tidak ada seorang pun yang tidak pernah tersentuh oleh dokter atau oleh perawat. Saya sendiri sudah pernah opname 2 kali. Yang 1 kali di Malang di Panti Nirmala karena gejala demam berdarah. Ternyata tidak ada demam berdarah, malah hasil lab mengatakan gula darah saya tinggi, masuk diabetes. Saya kaget luar biasa. Lalu saya pergi ke Prodia, cek sekali lagi. Ternyata tidak demikian. Jadi entah terjadi mukjizat atau memang ada yang salah. Yang kedua, saya dioperasi di rumah sakit Delhi karena ada batu dalam saluran kencing saya dan batu diambil. Saya dirawat dengan baik, baik oleh dokter maupun oleh para perawat. Saya sangat bersyukur. Kita semua mendapat kesembuhan memang dari Tuhan, tetapi Tuhan menggunakan tangan para dokter untuk merawat kita. Tuhan tidak bersabda, "Sembuhlah engkau," lalu sembuh. Tuhan berikan kesempatan kepada para petugas untuk merawat dan menyembuhkan kita. Ada yang sembuh, ada yang makin parah, ada yang menghadap yang kuasa. Kita memang tidak pernah tahu. Tetapi lepas dari semua itu, kita yakin bahwa para medis sudah berusaha keras melakukan tugasnya dengan baik. Meskipun tentu saja ada orang-orang yang juga kurang serius. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Sebab menjadi dokter adalah panggilan Tuhan sendiri. Jadi bukan karena saya mampu jadi dokter maka saya jadi dokter. Kalau engkau tidak dipanggil, engkau tidak jadi juga. Ada juga yang jadi tetapi tidak bekerja dengan serius. Ini juga berarti dia menyia-nyiakan panggilannya. Dan lebih buruk lagi kalau ada yang lulus dengan membayar. Ini lebih parah lagi. Apakah benar dia berkualitas? Moga-moga setelah dia masuk ke rumah sakit dan melayani di situ, kualitasnya bertambah. Bukan karena dia lulus. Hari ini kita melihat ada seorang kusta disembuhkan, namanya Naaman. Naaman adalah panglima perang. Dia berhasil mengalahkan orang Israel.
Karena sudah berhasil mengalahkan, maka dia mampu atau dapat merampas barang-barang, termasuk menawan orang-orang untuk dijadikan budak. Nah, dijadikan budak ini tentu saja tidak enak. Suatu hari Naaman ternyata kena penyakit kusta, penyakit yang dianggap sebagai kutukan pada masa itu. Jadi pada masa itu orang tidak mengerti, asal ada sakit berat, kutukan. Padahal sakit itu datang dari virus, dari bakteri, dari macam-macam keadaan. Juga bisa karena antibodi kita lemah, maka kita sakit. Karena itu kita perlu tetap makan makanan bergizi, tetap perlu mengolah tubuh kita supaya kita tetap kuat untuk melawan bibit penyakit. Naaman kena kusta, menjadi orang yang tertolak. Tentu dia menjadi galau. Hidupnya down. Punya pangkat, punya kemenangan, sekarang menjadi orang yang terbuang. Di rumahnya ada seorang hamba perempuan yang dia tangkap ketika dia menang berperang. Hamba itu berkata, "Mengapa tuanku tidak pergi saja ke Israel? Sebab di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan." Anak perempuan ini juga belum pernah melihat nabi menyembuhkan. Tetapi dia mempunyai iman, dia percaya ada nabi yang bisa menyembuhkan. Maka Naaman mencoba untuk mendengarkan saran itu. Pergilah dia menghadap raja. Untuk apa? Minta izin. Kedua, minta surat pengantar. Karena dia mau pergi ke Israel, ke tempat musuhnya. Kalau dia tidak bawa surat dari rajanya yang menang perang itu, bisa saja dia binasa di situ. Karena orang akan benci pada dia, orang akan mencelakakan dia. Maka dia perlu surat pengantar. Di paroki kita juga ada orang-orang yang mungkin karena tidak mampu membayar uang sekolah, minta surat pengantar dari pastor supaya dinyatakan sebagai orang tidak mampu, supaya bisa dibebaskan dari SPP atau mungkin diberi keringanan. Di daerah-daerah itu masih terjadi, bisa. Tapi ada banyak di kota besar, orang membawa surat pengantar dari pastor paroki kepada pimpinan sekolah Katolik, biasanya orang yang berjubah. Suratnya dianggap lucu. Ngapain kau ke sini? Malah mendapatkan perlakuan yang buruk. Kalau memang tidak punya uang, jangan sekolah di sini. Ini mahal. Cari saja sekolah yang kau mampu membayarnya. Menyakitkan, menyakitkan. Tetapi masuk akal juga. Masih ada banyak sekolah. Kenapa engkau ngotot ke sekolah yang mahal itu? Lalu membawa surat pengantar dari pastor. Surat pengantar dari pastor ditertawakan oleh pimpinannya. Dianggap enggak ada gunanya bawa surat pengantar. Kadang-kadang orang tua juga harus realistis sedikit. Tidak harus masuk sekolah yang mahal. Ada sekolah-sekolah yang tidak mahal, tetapi mengajar dengan baik pula. Tapi sebaliknya ada banyak sekolah mahal. Di situ ada banyak orang tua yang mampu membayar, tapi tidak mampu mengurus anaknya dengan baik. Malah akan menjadikan contoh-contoh buruk di situ. Orang-orang yang merasa dirinya kaya mulai menindas gurunya. Guru dulu bisa mengatur murid. Sekarang anak orang kaya mengatur guru. Kalau engkau tidak baik-baik dengan saya, tidak kasih nilai baik, maka saya akan menyulitkan engkau. Karena ada hubungan uang, maka guru juga bisa menggunakan uang untuk menaikkan nilai. Jadi terjadilah ketidakjujuran di situ. Sekolah mahal tidak menjamin orang akan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Fasilitas mungkin baik, tapi akhlak, saya tidak mengatakan tidak baik, tapi ada kemungkinan karena sudah dikotori dengan uang. Ada sekolah-sekolah yang sederhana, yang biasa-biasa saja, tapi mampu memberikan pendidikan akhlak yang lebih baik. Memang kita katakan sekolah Katolik tidak banyak. Sekarang sudah makin sedikit, makin berkurang. Banyak anak dimasukkan ke sekolah-sekolah yang bukan Katolik, yang tidak mendapatkan pendidikan Katolik.
Ya sudahlah. Tapi minimal orang tua masih membawa dia ke gereja, masih belajar, minimal masih mendengar khotbah, masih lumayan. Daripada dibawa ke gereja pun tidak. Sudah tidak sekolah di sekolah Katolik, ke gereja pun tidak, mau jadi apa? Jadi semua ini tentu ada sebab dan akibat. Kembali ke surat pengantar. Naaman membawa surat pengantar datang ke Raja Israel. Ketika Raja Israel membaca surat pengantar, dia marah, dia koyakkan jubahnya. Dia bilang, Tuhankah saya? Masa menyuruh saya menyembuhkan orang kusta? Ini jelas pihak lawan mau cari gara-gara dengan saya. Dia pingin perang lagi. Tetapi seorang hamba berkata kepada rajanya, Tuan, bukankah orang ini mau menghadap Nabi? Dia hanya menghadap Tuhan bawa surat pengantar saja supaya dia dijaga dengan baik. Kita punya Nabi, artinya punya aset yang bisa menyembuhkan. Dokter-dokter Katolik adalah aset karena mereka tidak hanya diikat oleh sumpah atau etika dokter, tapi mereka diikat dengan hubungan dengan Tuhan Allah juga. Jadi kalau kita melanggar etika kedokteran, kita tahu bahwa Tuhan tidak suka. Etika ini sudah dipelajari dengan baik. Karena itu yang terbaik pastilah datang dari Tuhan. Maka dokter adalah aset, terutama dokter Katolik. Di paroki kita atau di paroki lain di seluruh Indonesia, mereka adalah orang-orang yang harusnya bisa dipercaya. Yang harusnya bisa menunjukkan kekatolikannya lewat apa? Bukan lewat membaca Injil dan sebagainya. Lewat pelayanan yang tulus dan baik. Bahkan pelayanan yang maksimal. Ketika kita bisa melakukan itu, orang tahu ini bukan dokter biasa. Ini adalah dokter yang beretika dan juga mempunyai semangat Katolik. Inilah yang harus kita bangun. Nah, raja ini tidak tahu ada aset yang penting di negaranya, yaitu nabi yang bisa menyembuhkan. Dia hanya sibuk dengan urusannya sendiri. Orang lain di luar negeri saja tahu. Maka pergilah Naaman menghadap Elisa. Ketika dia sampai di tempat Elisa, orang menyampaikan kepada Elisa, Nabi Elisa, bahwa ada seorang panglima datang minta disembuhkan. Lalu Elisa mengutus utusan datang kepada Naaman ini. Jadi dia sendiri tidak keluar. Dia tidak karena ini orang besar, maka saya harus keluar menampakkan muka saya atau cari muka. Dia tidak merasa itu. Dia yang perlu. Maka dia kirim seorang hamba mengatakan, pergi saja ke sungai Yordan, mandi 7 kali, maka engkau akan sembuh. Naaman begitu mendengar itu, dia kecewa. Jelek-jelek begini kan saya seorang panglima. Lagi pula saya panglima yang menang perang. Kenapa dia tidak keluar menyambut saya? Orang lain kepingin banget ketemu panglima. Kenapa dia tidak keluar? Sombong kali orang ini. Dia jengkel, dia kecewa. Kita juga kadang-kadang seperti itu. Ketika berdoa kita mengajukan banyak syarat pada Tuhan. Tuhan, engkau harus begini, harus begitu. Emangnya siapa yang Tuhan? Tuhan di sana, kita yang memohon pada Tuhan, bukan kita yang ngatur-ngatur Tuhan. Ini orang sakit mau ngatur-ngatur dokter. Ayo para dokter, tidak sedikit bukan pasien yang menjengkelkan, yang mau ngatur-ngatur, yang sok pintar. Kadang-kadang kita juga perlu bersabar. Kadang-kadang kita juga perlu menjelaskan dengan baik. Tidak semua orang punya pengetahuan medis, tapi yang sok pintar banyak, terutama keluarganya. Lalu mulai menilai, dokter ini tidak baik, kurang jujur dan sebagainya. Sudahlah, setiap orang mempunyai salibnya sendiri. Kalau Tuhan sudah memberikan keahlian pada para dokter, Tuhan percaya mereka bisa melakukan tugas mereka dengan baik. Naaman, dia kecewa. Apalagi cuma disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Wah, ini dia katakan, apa
Apa sungai Yordan itu? Airnya juga keruh, tidak bagus-bagus amat. Bagi yang pernah ke sungai Yordan atau melihat videonya tentu tahu sungai Yordan tidak bagus-bagus amat. Di tempat kami sungainya lebih bagus lagi. Lalu dia kepingin pulang. Seorang hambanya berkata, Tuan, kalau Tuhan disuruh melakukan hal yang berat dan susah, mau tidak Tuhan lakukan? Tentu saja mau demi kesembuhan. Lah, Nabi hanya menyuruh engkau mandi 7 kali. Tidak susah kan? Setiap hari juga mandi. Saya waktu ikut retret di PPU di Siantar, saking panasnya, sehari mandi 4 kali. Kurang 3 lagi sudah sembuh. Mandi 4 kali. Yang dia minta hanya gampang saja. Kenapa tidak kau turuti? Ya sudahlah. Kadung sudah datang, ya sudahlah. Saya berangkat saja. Berangkatlah dia ke sungai Yordan. Mau mandi. Sesampai di situ, ramai orang di situ. Wih, buat apa? Mau menonton orang besar mandi. Nonton selebriti mandi. Kalau orang biasa mandi, tidak ada yang nonton. Dia mau mandi kek, dia mau jongkok kek, tidak ada yang nonton. Ini selebriti datang. Wah, ini tontonan ini. Ada 2 jenis penonton. Jenis pertama adalah yang mau melihat bahwa orang ini disembuhkan. Ini jenis pertama. Jenis kedua yang lebih banyak adalah yang mau melihat kebodohan orang ini. Kenapa? Kami tiap hari mandi di sini, tidak sembuh-sembuh. Ini satu blow on lagi datang, cuma disuruh mandi, dia percaya. Kami saja tidak percaya. Kita tunggu saja apa yang terjadi. Itu jenis yang kedua. Hati-hati, dalam masyarakat ada 2 jenis ini. Ada orang menonton kita karena mengagumi kita, mengharapkan kita berhasil. Tapi tidak sedikit orang yang menonton kita mengharapkan kita dipermalukan. Maka berita miring, berita gosip, berita perceraian, berita orang kena narkoba, berita orang ditangkap, itu lebih laris daripada berita orang mendapat prestasi. Betul tidak? Orang lebih mencari itu. Bahkan ada pastor yang setiap hari pagi bangun setelah misa, urusan pertama adalah buka TV, nonton berita-berita tentang artis. Nah, itu ada yang begitu. Entah pastor ini kurang kerja atau memang dia mau menambah pengetahuan. Untuk apalah pengetahuan-pengetahuan gosip seperti itu. Jadi ada banyak penonton di situ. Sekarang Naaman harus mandi. Untuk mandi apa yang dia buat terlebih dahulu? Saudara sekalian, apa yang dibuat orang yang mau mandi? Buka baju, kata Pak Salim. Benar, itulah harusnya mandi buka baju. Bukan. Saya di tempat lain saya bertanya, ada yang mengatakan dia berdoa dulu. Siapa yang mandi berdoa dulu? Saya mandi sudah tua sampai 61 umur saya, tidak pernah saya mandi berdoa dulu. Kecuali mandi di Lourdes. Nah, itu berdoa, memang diminta untuk berdoa dulu, baru kita dimandikan. Jadi buka baju. Kalau bodinya bagus, mungkin orang suka buka baju, pamer sana pamer sini, bukan? Banyak kan ibu-ibu atau nona-nona ke gereja saja masih pingin pamer ini pamer itu. Baju dikurang-kurangi. Padahal di gereja loh, hanya merasa bodinya bagus. Yang paling parah adalah sudah bodi tidak bagus, dipamerkan juga. Kita yang melihat, wah, mau sembunyi saja kita ini. Sudahlah, ke gereja berpakaian rapi menghadap Tuhan kok. Bukan di pantai, bukan di tempat pesta. Bapak-bapak juga ke gereja pakailah yang benar. Minimal jangan pakai celana pendek. Seperti orang ke pantai saja. Ke gereja kok menghadap Tuhan. Sedapat mungkin rapilah. Jadi dia harus buka baju. Badannya tidak bagus, kenapa? Dia kena kusta, ingat, kena kusta. Ketika saya frater, tugas saya setiap minggu sore adalah pergi ke rumah kusta, melayani orang-orang kusta. Apa yang kami buat? Kami menggunting kuku mereka.
Itu harus hati-hati, salah gunting lepas jarinya. Dan baunya luar biasa, bau loh. Ini bukan teman-temanku saya yang di Galang itu yang sudah bersih-bersih. Ini memang masih menular. Tapi selalu kami disyaratkan begini, harus dalam keadaan fit baru boleh pergi. Pergilah kami dengan para suster merawat mereka. Hari pertama saya merawat, malam itu tidak bisa makan, terbayang-bayang baunya dan bentuknya. Minggu kedua sudah tidak demikian. Akhirnya berapa tahun juga saya melayani mereka. Dan memang dalam keadaan baik, tidak terkena, tidak terpapar virus kusta. Jadi aman ya, jangan khawatir. Jadi dia harus pamerkan, tunjukkan badannya yang tidak enak dilihat dan bau itu. Ketika dia buka baju, orang-orang ketawa. Lihat, ada orang-orang yang melihat orang susah, bukannya kasihan, malah ketawa. Tapi jangan terlalu diambil hati juga. Kalau semua kita ambil hati, kita capek sendiri. Sekarang dia mulai mandi. Celupkan badannya satu kali. Ketika dia keluar, orang, wah, apa yang terjadi? Tidak ada kesembuhan. Mulailah komentar macam-macam. Memang blow on. Ya sudahlah, celup kedua kali sampai ke 6 kali tidak sembuh. Ke-7 kali begitu dia keluar, kulitnya pulih seperti kulit bayi katanya. Ada banyak orang ingin mempunyai kulit seperti bayi. Ada orang-orang yang tidak menerima kenyataan. Memang sudah tua, tapi tidak terima kenyataan. Mau dilihat sebagai orang muda. Kalau dipuji orang, wah kamu tidak berubah ya, awet muda ya, bangga sekali. Padahal mungkin hanya basa-basi loh omongan orang. Engkau sendiri tahu kok wajahmu seperti apa, kondisi fisikmu seperti apa. Engkau tahu kok. Pujian orang belum tentu benar. Kalau usia sudah meningkat ya sudahlah, terimalah. Tetapi tentu saja bisa kita jaga dengan makan yang bergizi, tetap berolahraga, menjaga daripada kita biarkan dia makin lama makin rusak. Jadi dia sembuh, kulitnya seperti bayi, dan kata-kata penting dia ucapkan. Sekarang saya tahu bahwa hanya di Israel ada Tuhan Allah. Artinya di tempat lain tidak ada Tuhan Allah. Menurut dia. Salahkah dia? Dia tidak salah. Sebab meskipun di tempat lain ada Tuhan Allah, dia tidak mengalami Tuhan Allah. Dia alaminya di Israel. Maka ada orang-orang ketika pergi ke Goa Maria, dia merasa dia nyaman di situ, damai berdoa dan doanya dikabulkan. Maka dia akan katakan ini Goa Maria terbaik. Bukan berarti yang lain tidak baik. Di tempat lain dia tidak mengalami itu, tapi di sini dia mengalami. Maka saya juga tidak tahu dari mana tradisi ini muncul, yaitu orang kalau mau berziarah ke Gua Maria harus 9 gua. Kenapa 9 gua? Kalau 9 kenapa tidak 100 saja sekalian? Satu pun kalau engkau merasa damai di situ, merasa engkau menemukan Tuhan, sudah cukup. Kenapa harus 9? Ada banyak macam-macam devosi di gereja kita. Tidak harus semua diikuti. Kalau Anda sudah cocok dengan satu, ya sudah satu. Tidak perlu semua. Di mana-mana muncul foto dia. Di mana-mana muncul foto dia. Lalu tidak ada satu pun yang fokus. Karena semua diikuti. Tidak perlu harus seperti itu. Dia katakan, saya mengalami Tuhan Allah di sini. Lalu dia katakan, ini saya sudah bawa banyak harta untuk dipersembahkan pada Nabi yang sudah menyembuhkan dia. Nabi katakan, tidak, bawa pulang lagi. Saya melayani bukan untuk mendapatkan harta, bawa pulang saja. Artinya, harta ini masih lebih berguna untuk kau berbuat kebaikan. Setelah sembuh, buatlah kebaikan. Jadi jangan hanya berikan pada yang menyembuhkan. Ini hati-hati, ada banyak pemuka agama yang karena pernah menyembuhkan orang kaya, lalu orang kayanya terus memberi harta pada dia. Lalu lama-lama dia hanya melihat harta saja. Kalau tidak ada harta dia tidak melayani.
Ini bahaya. Terutama para pastor, hati-hati. Lebih baik anjurkan orang, kau punya harta, berbuatlah lebih banyak kepada orang. Itu lebih bermakna daripada menyenangkan pastornya. Ada pastor yang kacamata yang bermerek mahal, ya, HP-nya juga mahal, mobilnya juga mahal. Dari mana dia dapat semua itu? Pasti bukan gereja yang kasih. Pasti ada orang tertentu yang memberi kepadanya. Lalu membuat iri pastor yang lain. Lalu membuat jengkel umat yang melihat kita umat hidup dengan susah payah, pastornya bermewah-mewah. Ini juga satu hal yang perlu diperhatikan. Nabi menolak itu. Dia katakan, kalau demikian izinkan saya mengambil tanah. Berapa gerobak saya bawa pulang ke tempat saya. Untuk apa tanah itu? Karena dengan tanah itu dia merasa ini tanah Israel, akan ada Tuhan di situ. Tentu itu hanya simbol saja, tidak masalah. Dan dia katakan, setelah ini bolehkah saya melayani Tuhan saya yang tidak percaya Tuhan Allah Israel? Nabi katakan, layani saja. Siapa sih yang bisa begitu lancarnya? Karena orang Katolik maka bekerja pada orang Katolik, melayani hanya orang Katolik? Saya pikir tidak. Apalagi di Indonesia ada banyak agama. Kita melayani semua orang, jangan mengkotak-kotakan diri. Demikian pula para medis, jangan mengkotak-kotakan diri. Para medis tidak bisa, saya hanya menyembuhkan orang yang seagama dengan saya. Kalau demikian percuma engkau sekolah, percuma menjadi dokter. Semua orang perlu kita layani, terutama yang memang perlu dilayani. Maka Naaman kembali ke situ, dia tetap mengabdi kepada tuannya, tetapi dia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Hari ini dalam Injil kita melihat 10 orang kusta disembuhkan, hanya 1 yang kembali bersyukur. Yesus bertanya, kemana yang 9? Kenapa cuma 1? Yang 9 tidak balik lagi, lupa sudah. Saking senangnya atau merasa bahwa sudah saatnya dia dapat kesembuhan, bukan Tuhan yang menolong dia. Yesus katakan pada orang yang bersyukur itu, dia katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya apa? Badannya sembuh, jiwanya pun sembuh. Orang yang sakit mungkin jiwanya mengeluh, mungkin menyalahkan orang lain, mungkin menyalahkan Tuhan juga. Ketika dia sembuh, jiwanya pun sembuh. Orang ini tahu bersyukur, artinya dia mempunyai jiwa yang sehat. Ada banyak orang badannya sehat tetapi tidak tahu bersyukur, hanya tahu mengeluh saja. Itu jiwa yang tidak sehat. Semoga kita mampu menjadi orang-orang yang senantiasa melihat kesusahan orang dan menolong, mampu menjadi orang-orang yang bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan menyempurnakan syukur itu dengan berbagi kepada sesama. Seperti para medis telah berbagi pada kita ilmu, waktu, dan tenaga mereka. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.